Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Mercy Aprilia Pakila sebagai ketua kelompok, dan teman-teman anggota kelompok saya ada John Toding, Batara Arwan, Syukri Katesiani, dan Fazira Kurin Aini. Pada kesempatan kali ini, di video ini kami akan membahas tentang konsep fluidostatis mengenai materi kapilaritas. Kapilaritas atau disebut juga gaya kapiler adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat air melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Peristiwa kapilaritas disebabkan adanya gaya adesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler. Tegangan permukaan bekerja sepanjang keliling pipa kapiler yang menarik zat cair dengan gaya. Adapun gaya kohesi ialah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul di dalam zat cair, sedangkan gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul dengan molekul tidak sejenis, yaitu bahan wadah zat cair. Pada kapilaritas ini, zat cair akan naik di dalam pipa kapiler apabila gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesi. Zat cair akan turun di dalam pipa kapiler apabila gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi. Kita lanjut pada rumus kapilaritas dan keterangannya. Di mana rumus atau formula dari kapilaritas adalah H sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta per rho dikali G dikali R. Di mana H adalah kenaikan dan penurunan fluida pada pipa kapiler dalam satuan meter, dan theta adalah sudut kontak dalam satuan derajat, R adalah jari-jari pipa kapiler dalam satuan meter, rho adalah massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan gamma adalah tegangan permukaan dalam satuan Newton per meter. Sekarang kita masuk ke dalam penerapan kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kapilaritas dapat kita dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini ada yang menguntungkan, ada pula yang merugikan. Berikut adalah penjelasan serta contohnya. A. Peristiwa menguntungkan. Konsep kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat menguntungkan banyak kita jumpai pada peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Contohnya pada kompor minyak tanah, proses pengangkutan air pada tumbuhan, dan pada kain pel. Berikut merupakan penjelasan peristiwa tersebut. Satu, minyak tanah yang naik melalui sumbu kompor maupun naiknya minyak pada sumbu lampu minyak, sehingga bisa menyala. 2. Kenaikan air pada pembuluh tanaman atau yang disebut silem, yang terjadi dari bagian akar menuju ke daun dan fungsinya untuk menunjang proses fotosintesis. 3. Terjadinya peresapan air pada kain pel saat air tumpah atau menggenang di lantai keramik. Bagian B, peristiwa merugikan. Selain peristiwa menguntungkan, kapilaritas juga menyebabkan hal-hal merugikan dalam kehidupan. Contohnya, seperti naiknya air yang merembes ke bagian dinding, di mana peristiwa ini bersifat merugikan. Peristiwa ini cenderung mengakibatkan kerusakan dinding karena gampang ditumbuhi lumut hijau, cat tembok menjadi rapuh, dan lain sebagainya. Hal ini akan diperparah jika peristiwa ini terjadi pada air laut. Contoh soal dan penyelesaian konsep kapilaritas. 1. Suatu tabung berdiameter 0,4 cm dimasukkan ke dalam air secara vertikal, sudut kontaknya 60 derajat. Jika tegangan permukaan air adalah 0,5 Newton per meter, maka tentukanlah kenaikan air dalam tabung. Diketahui diameternya 0,4 cm, diubah ke jari-jari yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan tetanya 60 derajat, gamanya 0,5 Newton per meter, rho-nya 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3, G-nya 10 meter per S pangkat 2. Ditanya kenaikan air dalam tabung yaitu H. Jawab, H sama dengan 2 kali gamma cos theta per rho
kali G kali R. H sama dengan 2 kali 0,5 cos 60 derajat per 10 pangkat 3 kali 10 kali 2 kali 10 pangkat min 3. H sama dengan 2 kali 0,5 kali setengah per 10 pangkat 3 kali 10 kali 2 kali 10 pangkat min 3. H sama dengan 0,5 per 10.000 kali 2 kali pangkat 2 kali 10 pangkat minus 3. H sama dengan 0,5 per 20. H sama dengan 0,025 meter. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua berbunyi seperti berikut. Tentukanlah penurunan air raksa dalam sebuah pipa berjari-jari 2 mm jika sudut kontak raksa dengan kaca sebesar 150 derajat. Tegangan permukaan 0,545 Newton per meter dan massa jenis air raksa adalah 13.600 kg per meter kubik. Kita data yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah jari-jari yaitu 2 mm. Kita rubah ke dalam satuan meter yaitu 2 dikali 10 pangkat negatif 3. Kemudian sudut atau tetanya adalah 150 derajat. Gamma atau tegangan permukaannya adalah 0,545 Newton per meter. Dan massa jenis air raksa atau rohnya adalah 13.600 kg per meter kubik. Dan yang ditanyakan adalah penurunan air raksa dalam pipa tersebut atau H-nya. Kita masuk ke rumus H-nya. Kita tuliskan rumus H-nya adalah sebagai berikut. H sama dengan 2 dikali gamma cos theta per rho dikali G dikali R. H sama dengan 2 dikali 0,545 dikali cos 150 derajat per 13.600 dikali 10 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian H adalah 2 dikali 0,545 dikali dengan negatif 1/2 akar 3 per 136.000 dikali dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian didapat jika dioperasikan bagian atas hasil akhirnya adalah negatif 0,97 per yang di bawah adalah 272. Kemudian hasil akhirnya adalah negatif 0,00034 meter. Atau jika satuannya adalah negatif atau hasilnya adalah negatif, maka terjadi penurunan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat berguna untuk pembelajaran mengenai materi kapilaritas.